Terima kasih. Senang. Tuan rumah. Tuan rumahnya. Ashanti, Krisdayanti, Aurel. Aku dicium. Oh, gue lihat ini tuh, Bang. Salaman dulu satu-satu. Kenalin dulu kan ini dulu Ashanti, Krisdayanti, Aurel, tepuk tangan dulu buat bertiga. Pemandangan yang jarang dilihat. Terakhir kali saya ngeliatnya Ashanti, Krisdayanti, sama Syahrini. Iya. Kan saya hostnya. Nyanyi di atas panggung bertiga. Ini beda banget sekarang. Duduk. Silakan duduk. Oh, duduk sini. Nah, ribet sendiri. Terima kasih dong undangannya, terima kasih. Udah undang. Oke, udah. Terima kasih udah diundang ke sini. Oh, nyindir. Kok nyindir? Kan ini saya baru satu kali ini bertiga. Iya, saya tuh ini sebenarnya bukan undangan, ini nagih janji. Oh, nagih janji. Karena ya? pada saat itu Ashanti sama Aurel datang, terus janji. Iya. Janjinya pengennya bawa semuanya. Kenapa nggak bawa semuanya? Tergantung lah ya Mbak ya. Tergantung budget. Suamiku lagi di Timor, lagi kerja. Kalau Mas Anang di mana? Mas Anang lagi di kantor. Lagi di kantor. Jadi tergantung apa? Azlia di rumah lagi nonton. Iya. Sekarang Arsy, Kellen semua nonton. Iya. Arsy nonton. Dede Arsy, halo. Ya, Mora Kellen juga. Rambutnya Arsy mirip kamu juga, Sal. Iya. Jadi kesetrum. Emang dia kenal kamu gitu? Tipis banget sih badannya, tipis. Tipis ya, masih bayi, iya. Follow Instagram Arsy. Jangan tipis-tipis ya, biar cepet laku kan. Ini apa sih, mak-mak pada ngobrol heran? Ini bukan. Aduh. Mas, jadi mendingan kita lihat dulu nih kan waktu itu kita pernah undang waktu pas zamannya gosip-gosip yang itu tuh. Yang berantem itu. Nyata. Terus kan Aurel pernah janji kalau misalkan udah baikan mau semuanya datang ke sini. Kita ingetin dulu nih, lihat nih fitinya nih. Baikan kayak berantem. Kejadian datang bertiga pokoknya iya kan tadi katanya Ashanti kalau dilihat ya supaya unek-uneknya beres semua. Udah selesai unek-uneknya Ashanti. Saya nanya aja, kamu yang ngomong. Kenapa nanyanya sama aku? Sebetulnya bukan. Kamu yang ngomong. Sebetulnya bukan tadi di VTV sih. Sebetulnya bukan unek. Gak usah belain. Ih, jangan gitu. Tolong. Gak usah belain. Mungkin bukan unek-unek. Gak usah belain. Masalah seperti kita mungkin terjadi juga di masalah rumahnya adik-adik semua ya kan. Mungkin Apalagi yang itu tuh baju putih itu. Jadi Yang mana? Itu yang mirip siapa? Mirip seseorang. Ya udah terus. Maaf, kalau kamu bilang adik-adik seperti yang baju putih, kalau itu adik kakaknya sebesar apa? Adik ya, Nah, mungkin unek-uneknya maksudnya kalau nggak ketemu kan kita nggak ngobrol gitu ya. Jadi udah ngobrol? Udah lah. Udah, oke. Ini bertiga, ini kan kalau bertiga muncul di satu TV pasti heboh lah. Apalagi kan Krisdayanti waktu itu jarang banget muncul bertiga seperti ini. Kenapa nggak bikin grup gitu, kayak Trio Lestari gitu? Pasti laku. ya sayang kan kalau kita hanya sekedar muncul tapi nggak punya konsep, sayang. Ini kan udah terkonsep. Ya mom and daughter gitu ya. Tapi iya. Sebetulnya kok saya merasa bahwa bukan saja komoditi tapi sebetulnya keintiman ibu dan anak itu kan sebetulnya bisa terjadi dimanapun tanpa harus kita umbar gitu. Sebetulnya gitu. Enggak, maksudnya buat bisnis. Buat bisnis. Boleh dipikirin juga sih. Iya loh, siapa tahu nanti jadi talk show gitu kan. Iya, boleh-boleh aja Iya, dengan asal waktunya Nggak aja. Kalau jadi talk show pasti kalah sama kamu. Nggak apa-apa, saya kalau dikalahin Anda bertiga mah saya rela. Kita bisa jadi talk show sendiri. Kan sekarang lagi zaman gitu nggak jelas jadi talk show ya. Oke. Tapi ada project nyanyi bareng, maksudnya bikin single atau bikin album gitu. Aduh, masih jauh lah kita, maksudnya ya nyanyi dadakan ya, nyanyi dadakan sih. Justru ya. kami mendapatkan manfaat sebetulnya dari bisa dibilang peristiwa kemarin karena
penonton di Indonesia kan terus terang mohon maaf lebih seneng ngelihat artis tuh di infotainment, ya kan? Benar. Jadi siapa yang lagi laris tuh yang lagi ada di infotainment. Banyak orang Indonesia di luar sana yang kaya sekali, yang kadang sunatan juga ngundangnya artis gitu. Jadi Siapa itu? banyak. Masa sih ada orang sunatan ngundang artis? Iya, sunatan, Ngundang infotainment? perkawinan. Diliatin itu pada saat Tiga nikah. tangan pilkada juga ngundangnya Ashanti bertiga, Krisdayanti sama Aurel gitu. Cuman kadang karena waktu jadi nggak terrealisasi. Apalagi Aurel kan masih sekolah gitu. Ya kan Kak? Sekolah apa pacaran? Ya kan? Iya, punya pacar baru, Aurel ya kan? Iya. Terus katanya udah direstuin ya? Aku ikutin gosip lagi, kayak penonton ya. Ya, kalau Iya bener. Iya tahu. Oh Aurel nih waktu itu lagi makan bareng, terus ada pacarnya, gitu-gitu. Kapan? Ada di infotainment. Enggak ada. Aku kan kayak mama komplek. Oh itu lagi. Bener ya? tapi Aurel ya? ini Udah gak galau ya? menarik loh kalau dia punya pacar dapat izin dari yang mana nih? Empat-empatnya. Mimi dapat. Empat-empatnya. Empat-empatnya tuh gimana? Enak Susah loh punya banget. bapak 2002. Ya nggak enak lah kalau izin 4. Izin 4 nggak enak. Kalau ulang tahun dapat kado 4 enak. Iya. Iya izin 4 loh. Kalau sini gol 3 aja, 1 belum kan dianulir. Kalau pacaran sih belum terlalu ya, kalau menikah baru minta izin ke orang tua. Tapi kalau pacaran sih masih agak-agak mau-maunya dia dikit ya. Agak-agak maunya dia Ya dikit. maksudnya kadang ya belum terlalu yang minta izin gitu enggak. Gue penasaran nih, ini kan penonton banyak nih, pasti banyak yang nanya. Ini mereka bertiga nih gara-gara waktu itu yang gosip waktu itu berantem dan sebagainya. Sekarang mereka bertiga muncul jadi satu bareng. Ini sebenarnya udah baik, udah maksudnya memang dulu nggak ada ribut, terus nggak nganggep ya dulu mau ribut nggak ribut. Maksudnya beneran kalian ini sekeluarga sekarang atau cuman image doang yang dikasih ke penonton? Karena nanti pasti di Twitter gue keluarnya begitu. Mau ngapa? Capek banget kayaknya yang Jangan emosi. Oh bukan Ibu emosi. emosi. Aku kan ngasih tahu nggak usah capek banget hidup harus jaga image kayak gitu. Emang kita yang nggak ada apa-apa, maksudnya udah enak lah, udah lebih enak daripada yang sebelum ada masalah. Berarti sudah jelas, sudah selesai semua masalahnya. Sekarang udah keluarga gitu kan? Ya masalahnya sebetulnya kemarin kan itu kan karena nggak ada ya sebab dan akibatnya itu ada, semuanya udah jelas. Tapi setelah pertemuan 2 bulan yang lalu itu semuanya lebih terasa ringan seperti gunung batu es yang mencair. Artinya nggak kenal maka tak sayang. Saya nggak pernah melihat Mas Anang sama suami saya sebegitu intim bicara dari hati ke hati. Intim. Gitu. Intim. Jadi Laki sama laki gitu nih. intimate. Jadi ngeri aja. Laki sama laki ngobrol. Jadi sangat bahkan alhamdulillah Mas Anang bisa punya persepsi yang berbeda setelah pembicaraan itu. Begitu juga dengan Raul. Itu benar. Nah ini that's actually true. Nah pertanyaan gue gini Kade, kenapa sih nggak maksudnya saya yakin banget gitu kalau misalnya mereka ketemu ya apalagi cowok gitu ya pasti nggak akan bikin ribut, nggak akan bikin apa gitu ya, ngobrol-ngobrol aja dan udah pada dewasa semua. Tapi kenapa hal ini tidak dilakukan sejak dulu gitu? Maksudnya sampai ada masalah dulu kenapa baru dilakukan? Ya karena Dedi kita perpisahan saya memang melalui sebuah tragedi. Ya itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi banyak pihak yang juga terlibat di sini sampai akhirnya sudah seperti buku cerita yang bahkan sudah dibukukan gitu. Jadi memang sewaktu-waktu orang akan membuka file itu lagi dan memang perpisahan saya dengan pipinya Aura memang memang terjadi dengan perpisahan yang memang tidak begitu baik gitu. Dan di banyak campur tangan media yang akhirnya jadi menjadi konsumsi publik gitu, yang luas dan terus menimpali, bahkan kami pun akhirnya jadi akan berantem karena haters gitu-gitu kan. Karena haters itu kan sebetulnya bukan haters, mereka menyayangi kita sebetulnya, cuman dengan satu mereka terpisah gitu, kayak ada kubu gitu. Jadi terpancing gitu biasa. Oke. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa ini tragedi tapi membawa sebuah kebahagiaan. Ya kan? harusnya gitu. Memang buat saya
orang-orang yang sukses dan pintar ketika dia melalui ujian itu. Jadi buat saya melakukan yang terbaik. Kalau nggak ada itu nggak kejadian seperti Tapi ini. yang salut itu bener tadi pada saat mereka berdua intim ngobrol antara Mas Anang sama Pak Raul tuh, itu kayak sampai aku foto-foto aku cuma lihat, ih mereka luar biasa banget gitu. Mereka duduk berdua dan udah nggak ngomongin masalah ya, Nggak ngomongin masalah. kerjaan, ngomongin apa tanpa ada rasa apa-apa gitu. Itu bagi aku suatu yang yang nggak semua orang bisa melakukan itu untuk mereka kedua belah pihak itu. Jadi sampai kita foto-foto gitu dari jauh, sampai si Jiel yang jarang banget mau foto ada kejadian apa tuh dia foto selfie aja dia bisa marah kalau dia lagi jelek atau apa gitu ya. Itu dia yang fotoin ya, Mbak. Dari jauh gitu dia foto Saya cekrek. sebetulnya bahagia lah anak-anak saat itu. Bahagia ya, Kak? Ya kalau gitu kenapa nggak ributnya dari dulu? Jadi baiknya dari Ini dulu. momentum. Semua Jadi, rencananya iya, ini momentum. Jadi mungkin udah banyak meledak. Nah, dari sinilah terjadinya kebahagiaan. Kan begitu kan, tragedi kadang-kadang membawa sebuah kebahagiaan. Ya kan? Jadi membawa Nikmat. Ya. Ya. Kita potong dulu, kita lanjut lagi. Setelah ini saya mau nanya sama Aurelnya, soalnya Aurelnya dari tadi diam saja. Saya tidak tahu apakah dia diam karena bahagia atau diancam oleh kedua ibunya ini. Setelah itu dia marah-marah tetap di hitam putih. Saya baru dapat kabar, jadi kalau kabar ini saya tidak dapat, berarti tidak jadi ya. Jadi Ashanti itu baru saja berulang tahun ke-32 November kemarin. Itu saya baru dapat kabar. Kadonya mana? Kan lu nggak ngundang gua. Gue aja nggak tahu, Nggak surprise. ngundang-undang ya. Demi Allah itu disurprisein, aku nggak tahu sama Saya sekali. kenal dia dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada 15 tahun yang lalu kenal. Jangan cerita-cerita lah. Iya, Ayah memalukan kasih cerita tahu itu. dong kayak apa 15 Wow, ntar aja deh pokoknya. Tapi ulang tahun dan usianya 32, jadi termasuk tua ya. Ini Ya doyannya daun muda. Doyannya dia banget, ya Allah. soalnya dia doyannya 19-an ya? sekarang turun ke 14. Wah, itu namanya kamu apa? Bullying. Bukan. Kok bullying sih? Namanya kalau Pedofilia. pedofil. Saya lagi mempelajari tentang itu jadi butuh contoh gitu. Puas. Mengerikan, Dedi. Terus Aurel memberikan hadiah surprise buat bundanya di malam hari. Ya karena tinggal bareng enak kan, tinggal jam 12 ketok kamar kasih surprise. Gitu. Nih ada foto-fotonya. bukan ini mah beda. Ah, ini apa? Oh ini yang ada kamu ya Mbak? Ini juga surprise juga dari anak-anak. Dari suamiku dan jadi kayak kamu kan suamiku. Mas Ana nggak sadar kamera ya tadi ya. Apa? Oh ini makan malamnya. Atau ini apa ini di mana ini? Ini surprise tuh ini Om. Oh ini surprise-nya. Iya. Jadi surprise-nya adalah jam 12 malam lalu udah Enggak, jam 12 ini. Jadi Kita besoknya. besoknya. Besoknya kan habis ada acara kita. Terus habis kayak gitu aku coba kasih apa ya? Akhirnya aku coba Mas Anang ngomong ke anak-anak, anak-anak ngobrol beda dibikin surprise kan aku tadinya nggak mau buat apa-apa. Udah deh, jangan buat apa-apa tahun ini Cuman aku pengennya. marah-marahin Bunda udah dengerin apa yang aku suruh. Aku bilang gitu. Diam makanya. Aku kan kepo ya. Iya kepo banget. Aku undang tonton Bunda, undang keluarga pokoknya semuanya. Terus kita aku bilang udah kita dinner deh berlima, dinner lah kita berlima. Bohong gitu. ternyata. Pas udah sampai di hotel, ternyata teman-temannya datang semua gitu. Masuk kadang datang. Termasuk aku datang, Amora, Kellen, datang semuanya. Datang Nunggu divanya 1,5 jam baru datang. Jangan gitu. Luar biasa loh. Jadi Miminya datang di acara Bunda, yang undang siapa? Yang undang anak-anak. Yang undang anak-anak. Kan Bunda nggak tahu. Bunda Kan nggak tahu. surprise, Dedi. Tahu surprise kan? Saya nggak pernah dapat selama hidup saya, jadi saya nggak ngerti. Boleh nggak kalau saya nanti ulang tahun kamu bikin surprise? Oh ya Desember ya? Iya. Tanggal Di kartu lahir tanggal 28. 28 Umur Desember. 18 berapa tahun Tapi yang kamu lalu? kasihan kalau ulang tahun rayain pasti orang nggak ada yang datang. Kenapa? Udah liburan Natal tahun baru kan? Iya makanya sedih kan. Iya sih. Pas Natal mau tahun baru, saya di tengah-tengah. Udah pada libur semua teman saya. Iya.